Selamat pagi, selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu fasilitator, dan selamat datang pada Fasilitator Gathering 2022. Saya Tian Belawati, senang sekali pagi ini, siang ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dan bersama Pak Nino di sini, Kepala Beskap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pak Nino, kita ini disuruh ya dalam tanda kutip begitu ya, ngobrol tentang refleksi kita tentang pendidikan di Indonesia, khususnya kalau kita kaitkan dengan rapor pendidikan yang baru saja diterbitkan oleh Kemendikbudristek pada bulan April yang lalu. Saya pribadi nih Pak Nino ya, sangat mengapresiasi rapor itu karena saya melihat di situ kementerian ini selaku wakil dari pemerintah yang mengurusi bidang pendidikan itu berusaha ingin mengobati kayaknya ya apa-apa yang selama ini dianggap ada masalah dalam pendidikan kita, dan upaya pengobatan itu dimulai dengan jujur ya. Saya melihat hasil rapornya itu sangat jujur ya. Kita melihat di situ dilaporkan secara garis besar ya Pak, memang memprihatinkan, tapi saya rasa kita rasakan juga ya bahwa memang kualitas pendidikan kita itu masih harus sangat diupayakan dengan maksimal. Kalau kita lihat hasilnya pun belum terlalu beranjak jauh dari survei PISA yang terakhir ya tahun 2018. Kalau pada waktu 2018 itu dikatakan katanya tingkat literasi numerasi dan numerik dan sains anak-anak kita itu ketinggalan 2,5 tahun dibandingkan dengan teman-temannya di negara-negara OECD. Nah, di rapor itu sudah ada perbaikan sedikit. Hanya ya kurang lebih 50% lah ya, bahwa 1 dari 2 siswa itu kelihatannya masih di bawah standar minimum. Dan sebagai orang yang juga berada di dalam sistem begitu ya, saya di UT kebetulan juga banyak sekali melakukan pendidikan bagi guru, sering ke daerah berbincang dengan guru, dengan kepala sekolah. Saya sangat mengetahui berbagai kompleksitas yang ada di dalam pendidikan kita. Jadi sebetulnya sangat memahami kesulitan yang kita rasakan selama ini. Tapi dari sudut pandang Kemdikbud gitu Pak Nino ya, sebetulnya kompleksitas bagian mana sih yang paling susah diurai? Sehingga kenapa kok kita selalu seperti jalan di tempat begitu Pak Nino? Ya, barangkali bisa share nih dengan para fasilitator di berbagai daerah ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Tian, Bapak dan Ibu guru dan fasilitator dari seluruh 5 provinsi. Dan mungkin juga ada dari Dinas Pendidikan, dari Kepala Sekolah. Selamat pagi semuanya, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat komprehensif dari Bu Tian. Kami melihatnya begini. Pandemi itu salah satu berkah tersembunyinya adalah menyadarkan kita tentang krisis belajar yang kita alami. Jadi tiba-tiba karena sekolah ditutup, anak-anak nggak bisa belajar secara efektif di sekolah, kita sadar bahwa sekolah itu harusnya memfasilitasi pembelajaran yang relevan, yang berkualitas. Nah, krisis belajar ini kemudian menjadi sesuatu yang diperbincangkan semua orang. Jadi semua orang bicara tentang learning loss gitu kan waktu pandemi kemarin gitu. Nah, kita melihatnya sebenarnya learning loss dan krisis belajar itu bukan sesuatu yang semata-mata karena pandemi. Tapi itu sudah lama kita alami, sudah mungkin 20 tahun kalau kita lihat data tes seperti PISA, kita lihat data tes aksi yang kita lakukan sendiri, data ujian nasional, semuanya mengarah pada sebenarnya Indonesia itu sudah cukup berhasil dalam menyediakan bangku sekolah. Jadi jumlah anak-anak yang bisa masuk sekolah itu sudah sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya di SD tapi juga di SMP dan SMA. Secara gitu. kuantitas kita oke banget gitu ya Secara Pak? kuantitas, Iya. aksesnya itu sudah luar biasa. Itu keberhasilan yang saya rasa harus diapresiasi juga. Iya. Gitu ya. Tidak banyak negara yang bisa meningkatkan berlipat ganda gitu jumlah remaja yang bisa mengakses pendidikan SMP dan SMA formal maupun non formal sebenarnya. Yang penting mereka ada di sekolah gitu. Iya. Tapi setelah mereka masuk ke sekolah nih persoalannya, apakah mereka
mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan Iya. kompetensinya Sampai secara optimal begitu secara ya. optimal. Iya. Apakah mereka mempelajari hal-hal yang relevan untuk masa depan mereka? Iya. Itu pertanyaannya, dan sayangnya jawabannya adalah belum. Untuk sebagian besar anak-anak kita jawabannya proses belajar yang mereka alami yang bisa disediakan oleh sekolah-sekolah kita itu masih kurang memadai. Nah, dan yang kedua, kesenjangannya. Pandemi itu kan membuat kita sadar bahwa siapa yang bisa belajar nih sekarang di rumah. Iya. Mereka, ya anak-anak yang orang tuanya bisa menjadi teman belajar di rumah. Mereka yang punya fasilitas belajar. Iya. Kalau meja belajar dan gadget saja harus gantian dengan kakaknya, Pak. Gantian dengan Satu adiknya. HP sekeluarga. Satu gadget sekeluarga Satu, gitu iya. ya. Itu tentu saja sulit untuk belajar secara efektif. Nah, problem kesenjangan sekali lagi sebenarnya juga bukan hanya semata-mata karena pandemi. Kalau kita buka sekolah pun sekarang ya offline semua seperti sekarang sudah terjadi. Data yang kita punya termasuk dari asesmen nasional itu menunjukkan bahwa yang Masih sangat. gapnya tinggi banget. Iya. Mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun belajar gitu. Iya. Kesenjangan antara Yang tertinggi sampai yang terendah. yang anak-anak dari keluarga kelas menengah atas dengan kelas menengah bawah itu cukup besar. Antar wilayah juga sangat-sangat besar gapnya. Jadi dua hal itu, bahwa satu, kita secara umum meskipun sudah berhasil memberi akses tapi kualitas belajarnya belum, Iya. dan kesenjangannya Artinya masih kan, besar. ya, artinya kan itu pertama ada masalah di dalam kelas, ya kan? Proses pembelajaran itu belum terjadi sebagaimana yang kita inginkan, sehingga memberikan pengalaman belajar yang bisa mengenhance atau meningkatkan tingkat berpikir tinggi anak-anak dan juga mempersiapkan mereka untuk masa depan. Dan yang kedua adalah masalah lingkungan belajarnya kan. Masalah lingkungan belajar di sini dalam arti yang lebih luas ya Pak Nino ya. Kalau kita lihat apalagi masa pandemi kemarin kan termasuk infrastruktur IT, keterjangkauan atau affordability daripada keluarga terhadap gadget-gadget yang dibutuhkan. Itu kan multi sektor tuh yang mengatur urusan lingkungan belajar itu. Ada pemerintah daerah, ada mungkin kementerian lain di luar Dikbud dan sebagainya. Nah, kompleksitas itu kalau Pak Nino tuh ngelihatnya tuh, kalau saya melihatnya tuh kayaknya kebanyakan yang punya wewenang kalau buat saya. Nah, kemudian antara yang memiliki wewenang itu yang paling susah diurai itu yang mana Pak Nino? Karena kayaknya kalau kita belum menemukan itu, menurut saya we are going to be just walking in a circle. Tidak akan bisa kita keluar menuju kepada progres begitu. Iya, betul sekali. Tata kelola pendidikan kita memang sangat kompleks. Ya. Ibaratnya meskipun Kemendikbudristek itu punya kewenangan untuk menetapkan norma dan standar pendidikannya, kurikulumnya secara nasional, kebijakan-kebijakan umumnya. Tetapi itu perlu diterjemahkan, diterapkan, dan dieksekusi oleh pemerintah daerah, betul, dinas pendidikan, kepala sekolah, dan betul, guru di kelas. Nah ini memang kompleks. Tapi gini, saya coba buat lebih sederhana ya. Terlepas dari kompleksitas itu, sebenarnya ada dua hal yang harus kita lakukan. Dan ini sekarang kita lakukan melalui kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar di Kemendikbudristek. Yang pertama adalah kita harus memfokuskan perhatian sumber daya kita yang terbatas ini pada hal-hal yang paling penting. Apa nih tujuan semua kebijakan kita dan semua upaya kita ujungnya terkait apa, dengan gitu pendidikan, kan? Ujungnya apa? Ini kita harus sepakat dulu. Betul, itu. Nggak bisa kita melakukan banyak hal tapi sebenarnya kita beda-beda. udah sepakat dong kalau ujungnya itu Pak Nino. Sekarang harapannya kita sepakat gitu. Dan apa ujungnya? Itu yang kita ukur di asesmen nasional dan kita perlihatkan atau tampilkan kepada Pemda, kepada kepala sekolah melalui rapor pendidikan. Dan ujungnya adalah hal-hal hasil belajar yang diperlukan oleh semua anak-anak kita sebagai warga negara, sebagai individu yang akan menghadapi masa depan yang jauh lebih kompleks. Cepat perubahannya dibandingkan yang kita alami sebelumnya gitu ya. Apa itu? Kita sederhanakan aja. Semua orang pasti perlu bisa memahami apa yang mereka baca. Literasi membaca. Ini bukan sekedar bisa
menyuarakan bacaan, Tapi memahami substansinya. memahami substansi, mengkritisinya, Ya. mengevaluasinya, memproduksi teks, Betul. gitu ya, literasi Ya. terkait dengan bahasa dan literasi terkait dengan Numerasi. matematika dasar, Ya. numerasi. Numerasi. Jadi orang harus bisa berpikir tentang angka-angka. Ya. Ini bukan matematika yang diperlukan oleh ekonom, Bukan. Dasar lah ya. tapi dasar gitu ya, oleh engineer ya, kalkulus atau trigonometri enggak. Ini aritmatika, ini pemahaman tentang data yang kita semua sebagai warga negara itu pasti harus paham gitu, harus bisa melakukan. Jadi nalar tentang angka-angka itu yang kita fokuskan dan karakter secara lebih utuh gitu ya, kemauan untuk kolaborasi, komunikasi, kepedulian sosial, akhlak yang mulia itu. Dan sebetulnya menurut saya kalau di era sekarang itu yang paling penting juga ya Pak Nino, karena kan kalau kita lihat, kalau kita baca laporan dari OECD atau laporan dari misalnya konsultan-konsultan seperti Babson Company yang suka saya ikuti begitu ya, untuk kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 ini, di era digital ini, di mana landscape bidang pekerjaan itu sudah sangat berubah ya. Sebetulnya sangat sedikit pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh komputer, yang tidak bisa dikerjakan oleh programming ya. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara kita itu harus memberikan kepada anak-anak itu adalah kompetensi yang tidak bisa digantikan oleh komputer. Apa itu menurut saya ya? Adalah karakter ya, literasi kemanusiaan, literasi sosial, empati dan seperti itu. Dan itulah yang menurut saya akan menjadi bekal bagi anak-anak itu untuk bisa terus dia menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan bisa beradaptasi. Memang itu sangat sulit, tapi saya tahu Kemdikbud itu misalnya dari kurikulum merdeka ya, justru itu yang mau dikejarkan ya Pak Nino ya. Justru di situ kurikulum merdeka itu ingin memberikan kepada guru itu ruang seluas-luasnya agar mereka bisa menghadirkan pengalaman belajar buat siswa itu supaya bisa menurture tuh Pak Nino, meningkatkan apa sih menurture itu bahasa Indonesianya? Menumbuhkan ya curiosity gitu ya, high level higher order thinking of level of thinking dan juga keinginan untuk kemampuan untuk berkolaborasi, untuk bernegosiasi dan sebagainya. Nah, itu kan suatu policy dan program yang menurut saya sangat luar biasa dan berpotensi bisa betul-betul mengejar itu tadi ya, yang keinginan kita tujuan membangun karakter anak-anak supaya mereka bisa unggul pada era ini. Pertanyaannya, karena Dikbud itu hanya membuat standar dan norma dan kebijakan, nanti di lapangan bukan Dikbud nih yang mengerjakan, tapi apa strategi Dikbud untuk melihat apakah itu diimplementasikan di sekolah. Kemudian kalau kita ingin tahu progresnya sampai di mana, itu strateginya gimana tuh Pak Nino? Ya, kita mengukur dengan cara asesmen nasional dan rapor pendidikan itu. Jadi kita akan bisa melihat progresnya. Tapi saya ingin agak backtrack sedikit nih. Yeah. Tadi kan Bu Tian mengatakan bukannya kita sudah punya tujuan bersama gitu ya. Dalam retorika, iya. Ternyata. Kita pengennya pendidikan karakter, daya nalar gitu kan. Tetapi coba lihat kurikulumnya selama ini. Tidak ya, tidak mencerminkan. Kurikulumnya diniatkan untuk pendidikan karakter. Tetapi materi akademiknya banyak sekali. Belum pernah ada upaya serius untuk mengurangi materi akademik yang diwajibkan dari pusat. Kalau itu tidak kita lakukan, ya pendidikan karakter yang holistik, mengasah daya nalar, kepekaan sosial, itu akan sulit sekali diimplementasikan oleh guru karena guru kejar tayang. Materinya banyak sekali. Kita dosen, kita jadi, pasti tahu kan? Ya tahu Pak. Kalau materinya 16 bab harus selesai satu semester, ya saya ceramah aja tiap minggu satu bab gitu. Mana sempat pembelajaran yang kolaboratif, aplikatif, anak-anak diminta bikin proyek kesenian, penanganan sampah di sekolah misalnya, itu semua butuh waktu. Dan kegiatan-kegiatan yang bisa melahirkan menguatkan karakter-karakter baik itu ya Pak. Betul, karakter itu kan nggak bisa diceramahkan. Ya. Dan mengukurnya juga, saya sebetulnya waktu baca rapor itu juga agak wondering gitu Pak ya. Ini pemerintah nih ngukur si karakter nih bagaimana ya, ngukurnya itu bagaimana. Nah itu kan mungkin memerlukan pendekatan yang lebih
lebih intangible ya mengukur karakter itu. Itu bagaimana tuh Pak mengukur karakternya? Ngukurnya memang tidak mudah, Iya. makanya belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah nanti Seringkali kalau mau dilaporkan ngukurnya mau bagaimana? ini sudah kita ukur, Iya. tapi kenapa kok baru sekarang kita Iya. lakukan? Karena memang tidak mudah. Iya, Jadi itulah. seringkali kan kita Iya. mengukur apa yang mudah untuk diukur, tapi bukan mengukur yang penting dan Untuk perlu diukur. untuk diukur. Itu Betul, salah betul. satunya karakter, kualitas pembelajaran, iklim di sekolah, Iya, gitu ya. iya. Dan itu yang dilakukan oleh asesmen Iya. nasional dan rapor sekarang. Makanya ketika Bu Tian mengatakan bukannya kita udah satu tujuan, sebenarnya belum ketika kita bicara di level kebijakan. Kalau retorika iya, tapi kurikulumnya nyatanya masih penuh sesak, banyak sekali Iya. materi akademiknya. Iya. Apa yang diukur untuk mengukur kinerja misalnya. Dulu ujian nasional itu tes yang bagus, tetapi yang diukur kan materi yang sangat banyak tadi Iya, itu. Iya. Ya kan? Iya, iya. Bukan karakter secara Ya. utuh gitu. Kemudian standar pelayanan minimum, Ya. cara pemerintah pusat mengukur kinerjanya Pemda, Pemda, itu ya. melalui standar pelayanan minimum. Nah itu belum masuk tuh ya. Belum masuk, nggak bicara soal kualitas sama sekali gitu. Nah kalau secara global kan ada tuh pengukuran. Indonesia katanya negara yang paling bahagia, tapi produktivitasnya rendah. Nah definisi bahagia dia itu bisa nggak kita adopsi untuk untuk mengukur itu? Definisi bahagia. Bahagianya dia tuh bahagianya si yang mengukur yang mengkategorikan kita tuh sebagai negara paling bahagia. Ya tantangannya kan kita harus tetap bahagia tapi menjadi lebih produktif gitu ya. Nah itulah. Jangan sampai menjadi produktif ngejar ini tapi kemudian berkurang kebahagiaan. Nah barangkali disinilah ya Pak. Jadi mengukur karakter itu kan tidak bisa seperti cross section gitu ya, on the spot ya. Tapi dia harus melalui pengamatan yang lebih holistik dan mungkin kayak kalau penelitian tuh kayak longitudinal lah gitu ya Pak ya. Nah saya melihat di sini mungkin kita bisa memberdayakan fasilitator-fasilitator yang sudah ada di berbagai tempat, termasuk mungkin para fasilitator yang sudah dilatih oleh mitranya Kemdikbud seperti Tanoto Foundation ini. Nah, Pak Nino melihat nggak bagaimana ya supaya berbagai kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dan para penggiat pendidikan semacam Tanoto Foundation ini juga bisa betul-betul berkontribusi secara signifikan dalam rangka kita mengukur itu, mengukur progresnya secara berkala dan juga formatif ya, sehingga kita cepat tahu. Oh nggak bisa nih kalau gini, jadi berarti strategi harus kita rubah dikit gitu. Nah itu bagaimana? Oke, saya balik ke dua hal yang menyederhanakan kompleksitas masalah tadi. Iya. Satu, kita harus punya cara untuk memfokuskan semua upaya kita pada hal yang paling penting. Yang paling penting. Nah setuju. itu adalah asesmen nasional dan rapor pendidikan. Yang Ya. paling penting adalah apa yang anak-anak pelajari di sekolah kan. Ya, ya. Apakah yang mereka pelajari itu bermakna, bermanfaat untuk masa depan mereka. Ya, ya. Jadi kita fokuskan aja, oke, harus mempelajari, harus mengembangkan karakter dan daya nalar, Ya, literasi membaca, betul, literasi betul. matematika. Dan itu menjadi ukuran keberhasilan Pemda juga nantinya. Harusnya. Dan akan dibuat seperti Akan itu. dibuat seperti Jadi itu, kita sudah alhamdulillah. negosiasi, kita sudah kerjasama dengan Kemendagri dan Ya, Kemenkeu oke. supaya Pemda diukur kinerjanya Dalam indikator itu juga. dalam indikator itu juga. Ya. Apakah mereka bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolahnya Ya, dari tahun ke tahun, dan kita fokusnya pada progres delta, ya. bukan hanya Gainnya ya. bukan gennya gitu ya, dari Jadi dia sekarang dibandingkan 2 tahun dengan yang dirinya lalu, sendiri di masa lalu, bukan dengan betul, sebelahnya gitu ya. bukan dengan sebelahnya. Iya. Karena tiap daerah, tiap sekolah Lain-lain. starting pointnya kan beda-beda. Exactly, iya. Kalau kita hanya mengukur satu titik saja, ya daerah Iya. itu saja yang akan tampak Betul, hebat, tampak iya, berkualitas. iya. Padahal yang tertinggal, ini ada loh yang tertinggal tapi hebat karena mereka bisa Gainnya sangat, leapnya sangat tinggi. progresnya gitu, besar ya. gitu. Itu yang pertama gitu ya. Iya. Jadi fokus pada yang paling Senang penting. saya dengar itu Pak Nino. Ya, Iya. syukurlah Bu. Fokus yang paling penting dan itu kita ukur, Iya. kita monitor dan kita jadikan indikator kinerja. Iya. Nah, ini menjawab Ya. pertanyaan Bu yang Ini terakhir. salah satu mengurai kompleksitas wewenang tadi ya. Betul. Salah betul. satu cara ya. Dan yang kedua, ya ini nyangkut dengan fasilitator dan Iya. peran masyarakat tadi. Iya. Pendekatan untuk menggerakkan
menggerakkan aktor-aktor yang benar-benar menjalankan kebijakan di lapangan. Ya. Jadi mulai dari kepala dinas, Betul. pengawas, kepala sekolah, guru. sampai guru di kelas. Nah, perbedaan pendekatan kita adalah sekarang kita tidak ingin lagi top down. Semuanya berdasarkan juknis, semuanya berdasarkan instruksi yang langkah demi langkah seperti resep yang sekedar dijalankan saja. Kenapa? Karena guru itu adalah pekerja profesional. Jadi soul-nya hilang ya Pak? Soul-nya hilang kalau sekedar menjalankan perintah saja gitu. Tapi kalau kita tempatkan guru, kepala sekolah, pengawas sebagai orang-orang profesional yang punya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan pembelajaran yang kontekstual di kelasnya, di daerahnya, di sekolahnya. Dan itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi pendekatannya tidak lagi top down. Pertama kita set tujuan kita bersama ini nih. Ini ada di asesmen nasional, ada di rapor pendidikan. Caranya bagaimana? Caranya beda-beda tiap sekolah. Caranya beda-beda tiap kelas, tiap daerah. Jadi kalau dari penjelasan Pak Nino tadi, menurut saya kuncinya itu nanti memang di monitoring implementasi, ya kan? Dan as early as possible, kalau misalnya kita melihat ada detour, itu harus segera diluruskan begitu ya, supaya tidak fokusnya lalu jadi kemana-mana, yang intinya tidak kena lagi. Memang saya kira memang kalau kita tuh pintar banget bikin konsep ya Pak Nino ya, kita mengakui lah ya konsep kita tuh udah bagus-bagus banget. Tetapi memang kita itu di lack of implementation. Nah salah satunya itu karena biasanya lackingnya itu di monitoring dari implementasi itu. Ya. Salah satu yang ingin kita tekankan adalah self monitoring. Itu sekarang penting ini. ya, di empowered mereka supaya bisa memonitor diri sendiri. Betul. Dan kita beri toolsnya, kita beri caranya, kita beri bahannya. Rapor pendidikan itu bisa diakses oleh tiap kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bisa bercermin kondisi pendidikan di sekolah saya seperti apa. Masalah apa yang paling urgen? Apakah masalah bullying, masalah intoleransi, masalah literasi, apakah gurunya belum paham tentang iklim keamanan misalnya. Itu ada semua di rapor pendidikan. Jadi kita bukan hanya memetakan dan memonitor dari jauh, tapi itu kita kembalikan kepada pelaku di lapangan, karena pendekatan kita tadi itu, kita pengen menguatkan, memberi kepercayaan pada mereka yang menjalankan kebijakan di lapangan, guru, kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Karena kita tidak boleh lagi berharap perintah dari pusat itu sudah sedemikian detail dan itu akan dijalankan di lapangan. Mereka seperti mesin gitu. Seperti mesin. Itu satu, mereka bukan mesin. Yang kedua, tiap daerah, tiap sekolah, tiap kelas, kondisinya kan berbeda-beda. Kurikulum yang cocok untuk sekolah di tetangga saya di Jaksel dengan kurikulum yang cocok dengan di 5 provinsi pasti berbeda-beda. Jadi kelihatannya nih para fasilitator, Pak Nino nih mau mengatakan bahwa kita nih mau berganti era. Ya, Kemendikbud ini dari yang judulnya awalnya itu kita selalu mengatakan pemerataan pendidikan, tetapi kepada pendidikan yang berkeadilan, benar nggak? Jadi artinya pendidikan itu diterapkan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kebutuhannya, dan dimulai dan diukur juga sesuai dengan masing-masing daerah. Jadi tidak lagi sama rata sama rasa. Betul kan? Betul. Keadilan itu bukan sama rata sama rasa. Bukan, justru itu. Jadi kita sekarang mau mengedepankan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan lagi pemerataan pendidikan. Jadi kita kata pemerataan pendidikan kelihatannya harus kita tutup begitu. Lalu kita majukan Pak Nino itu adalah di mana nanti mudah-mudahan yang masih agak di bawah itu akan tertarik ke atas oleh yang sudah di atas. Saya kira memang kita pendekatannya, saya tahu di pendidikan tinggi kita juga sekarang paradigmanya sudah demikian. Nggak mau lagi tuh kita perguruan tinggi itu semua tridharmanya itu kayak sekarang sama rata sama rasa. Nah itu juga menjadi perdebatan dan diskusi yang hangat. Saya kira di pendidikan dasar dan menengah dan bahkan PAUD juga sama. Apalagi kalau PAUD ya Pak ya. Kalau kita bicara PAUD itu lebih agak kompleks lagi karena kita harus banyak melibatkan keluarga di luar di luar subsistem dari yang bisa diatur oleh pemerintah begitu ya. Nah, Pak Nino kayaknya memang nih menarik sekali, tapi menurut saya
kita sekarang, karena kita tahu sebetulnya kan pemerintah nggak bisa sendirian, dan kita tahu sebetulnya masyarakat itu luar biasa antusias ingin membantu pemerintah dalam mensukseskan program-program yang memang ke arah yang lebih baik seperti yang telah Pak Nino ceritakan tadi. Saya melihat banyak sekali inisiatif dari mitra-mitra Kemdikbud, tetapi mengapa ya kok belum signifikan begitu gumpalan-gumpalan kontribusi itu? Apakah menurut Pak Nino bisa dicari terobosan pola kerjasama yang lebih sinergis sehingga nanti itu tidak semua orang mengerjakan yang sama atau tumpang tindih, tapi misalnya oke lah nih mengempower fasilitator urusannya Tanoto Foundation misalnya, mengempower guru dalam bidang teknik adalah wahananya yayasan something else lagi. Jadi Dikbud tinggal dikit aja dan daerah juga nanti lebih enak begitu. Oh di saya nih kurangnya ini, maka bisa bilang tolong dong saya dihubungkan dengan yayasan atau masyarakat, kelompok masyarakat yang dia fokusnya dalam hal ini begitu. Gimana tuh Pak Nino, pola kerjasama yang menurut Pak Nino mungkin akan lebih baik gitu ke depannya nih. Sebelum kita mungkin nanti saya mesti katanya kan kita ada pertanyaan juga dari audiens gitu. Iya, sepakat, memang akan lebih baik hasilnya ketika yang kita lakukan itu saling melengkapi, gitu, punya perannya masing-masing. Saya rasa ini salah satu usahanya adalah melakukan dialog-dialog seperti ini ya. Untuk mencari peran masing-masing itu yang optimal ada di mana. Dan kita sangat membuka ruang kolaborasi. Ada nggak database Pak di Kemdikbud? Database yayasan apa ngerjain apa? Justru itu kita sudah membangun database itu. Sekarang database itu kita sampaikan kepada UPT, unit-unit teknis kita di daerah. Di daerah Anda ada yayasan ABCD, ada kelompok XYZ, gitu ya, ada komunitas ini itu yang bisa diajak bekerja sama untuk hal yang berbeda-beda mungkin. Nah, UPT kami akan mengkomunikasikan itu kepada Dinas Pendidikan. Inilah resources, sumber daya yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi di tiap-tiap daerah. Gitu. Jadi kita sehingga harapannya kalau di situ nanti masalah itu sudah selesaikan oleh komunitas itu, maka Pemdanya bisa fokus pada hal yang lain gitu ya, Pak Nino ya. Betul, ya. Dan memang ini sesuatu yang arah ke depannya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Ini bukan sesuatu yang bisa ini bukan kemewahan, ini sesuatu yang harus kita lakukan ke depannya. Ini kayaknya para fasilitator nih udah semangat sekali ya mendengarkan obrolan kita Pak Nino, udah banyak pertanyaan masuk. Ini ada satu yang sampai ke saya, itu dari Ibu Bernadita Gita, mudah-mudahan saya nggak salah ya Ibu Bernadita menyebutkan namanya. Bu Bernadita nanya nih Pak, Bu Bernadetta, bagaimana mengakomodir pengembangan diri guru yang berbasis teknologi informasi dalam segala keterbatasan guru di lapangan? Kita tahulah keterbatasan guru-guru itu ya Pak Nino. Gimana tuh Pak? Pengembangan diri guru berbasis teknologi informasi ya. Teknologi informasi itu harus dilihat sebagai faktor yang membuka kemungkinan-kemungkinan. Enabler, tapi tidak menggantikan guru. Contohnya begini. Kalau tentang pelatihan guru, kalau dulu guru untuk mendapatkan pelatihan tentang kurikulum baru misalnya, kan harus ada surat tugas, surat undangan, terus terbang atau naik kapal ke ibu kota provinsi misalnya ya. Buang waktu dan sampai kapan itu akan selesai. Nah ini yang kita bisa beri terobosannya dengan teknologi. Dengan teknologi sekarang semua guru itu bisa mengunduh video-video pembelajaran, penjelasan tentang kurikulum Merdeka misalnya, langsung dari instruktur dari pusat. Jadi kualitas informasinya itu sudah kita jaga, kita standarkan. First hand, langsung dari instruktur yang dari pusat. Nah, betul. Kalau di daerah itu tidak ada koneksi internet, memang ini tantangannya lebih besar, tapi kami dari Kemdikbud sering keliling juga ke daerah-daerah terpencil ya. Banyak loh guru-guru di daerah terpencil itu yang bisa mengunduh dan bisa menuntaskan modul-modul pelatihan. Kita kaget juga. Gimana caranya? Oh ya mereka
ke ibu kota kecamatan dulu ke misalnya. warnet, ke apa warnet gitu. ini diunduh dulu Iya. semuanya, kemudian ditonton bersama-sama Iya, di sekolahnya. iya, betul itu. Jadi ini yang Ya, kita jadi memang memudahkan, mendekatkan resources yang biasanya jauh gitu ya Pak. Ya. Jadi betul Bu Bernadette, saya setuju banget itu dengan Pak Nino ya. Jadi sekarang itu banyak sekali sumber informasi, sumber-sumber bahkan sumber-sumber pembelajaran yang bisa membantu guru untuk memperkaya aktivitas pembelajarannya di kelas itu melalui internet ya. Dan memang kuncinya tapi itu satu ya Pak. Mudah-mudahan makin ke depan infrastruktur internet kita makin baik sehingga makin tersedia di berbagai daerah dan dengan biaya yang lebih murah. Ya, jadi Pak Nino nih saya kayaknya nih udah dikasih ini karena banyak banget kayaknya yang mau nanya, jadi mendingan langsung aja ya Pak Nino ya. Ini kita sapa mungkin ya fasilitator yang ada di Muaro Jambi yang ingin menyampaikan pertanyaan tadi, siapa silahkan ya. Nah sejauh ini kita lihat bahwa output dari daftar pendidikan itu diukur dari masuk ke siswa. Jadi itu yang kita katakan. Nah, kami sebagai guru di sini ya, tentu memerlukan suatu alat untuk bisa mendiagnosa kemampuan kami serta kebutuhan materi kami atau peningkatan kami. Pertanyaan Pak Nino. Yang pertama, apakah dalam hal ini ada suatu alat atau standar untuk mengukur hal tersebut dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia? Yang kedua, Pak Nino ya, kalau belum ada, kira-kira apa saran dari Pak Nino supaya kami sebagai guru bisa mengukur tetap menjaga kualitas kemampuan ilmu yang dimiliki. Jadi jangan siswa aja yang diukur ya Pak ya, guru juga ya. Nah, ini guru hebat nih Pak Nino, minta diukur. Jadi luar biasa. Pak, terima kasih. Coba Pak Nino gimana? Pak Akmal ya tadi, mohon maaf kalau salah nama agak susah kita dengar tadi. Tapi intisari pertanyaan sudah tertangkap ya Bu Tianya. Dan memang ini pertanyaan yang bagus, sangat-sangat bagus, apalagi datang dari seorang guru. Menginspirasi nih. Menginspirasi betul ini. Beberapa poin mungkin. Pak Akmal dan Bapak Ibu semuanya, di asesmen nasional itu kita mengukur juga kualitas pembelajaran. Ya, Bapak Ibu kita mengukur juga kualitas pembelajaran. Jadi apa yang dilakukan Bapak Ibu di kelas itu tercermin juga di asesmen nasional. Misalnya kualitas dari cara Bapak Ibu sebagai guru mengelola supaya siswa itu bisa fokus pada materi pembelajaran. Itu ada skornya. Kita ukur dari refleksi guru, dari penilaian kepala sekolah, dan dari pengalaman siswa yang ada di kelas Bapak dan Ibu. Itu ada skornya tersendiri. Kemampuan Bapak Ibu, kualitas Bapak Ibu dalam menyampaikan materi, dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Apakah tepat waktu, apakah caranya itu memberi motivasi pada siswa. Kemudian apakah Bapak Ibu membuat siswa itu nyaman di kelas, nyaman untuk bertanya, nyaman untuk menyampaikan pendapat, peduli pada kebutuhan mereka, itu kita ukur juga. Jadi ada kok standar-standarnya, ada instrumennya juga ada. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pengisian survei lingkungan belajar, sebagian dari itu adalah standar tentang kualitas pembelajaran, cara kita mengajar diukur di situ. Nah, instrumen itu bisa dipakai sehari-hari juga Bapak dan Ibu untuk melakukan refleksi diri ya. Refleksi diri. Dan saya suka sekali dengan pertanyaan ini. Dan instrumen itu terbuka ya, maksudnya semua orang bisa mengunduh itu instrumen. Contoh-contoh pertanyaannya bisa diunduh, tapi itu bisa dikembangkan sendiri juga oleh kepala sekolah. Tapi ini masukan yang bagus. Mungkin kita perlu juga membuat instrumen yang untuk mereka self reflection untuk dilakukan refleksi diri di sekolah gitu ya. Yang bisa diunduh gitu oleh mereka. Yang bisa diunduh dan bisa diisi secara langsung. Dan gitu barangkali kalau ada personal guru yang dia mau memantau dirinya sendiri secara private begitu bisa juga gitu kan Pak? Betul. Untuk pengembangan pribadi gitu kan? Ini saya senang sekali karena kalau tadi kita mengatakan bahwa transformasi pendidikan kita itu bertumpu pada proses belajar para guru, ya inisiatif dan kemauan guru untuk menerjemahkan kebijakan di kelasnya masing-masing sesuai konteks. Kuncinya adalah refleksi. Betul.
Karena Iya. belajar itu lahir dari kita Refleksi. melakukan sesuatu, ya kita Iya. coba gitu kan, kurikulum merdeka. Iya. Oh, ini ada capaian pembelajaran baru, kita harus mengembangkan daya nalar, Iya. kita harus mengembangkan Iya. literasi. Iya. Kita coba di kelas kita masing-masing, terus kita refleksikan, Iya. sudah efektif atau belum, Betul, apa betul. yang masih Iya. kurang. Refleksi itulah yang seharusnya akan lebih mudah kalau dilakukan bersama-sama. Bersama-sama. Jadi itu harus dijadikan seperti kebiasaan lah ya, Ya, betul. secara kolegial bersama-sama rekan-rekan guru dalam satu sekolah yang sama, atau mungkin di MGM, di apa KKP, apa MGMP, kemudian KKP ya, KKG ya, itu untuk melakukan refleksi diri ya. Saya kira itu akan menjadi suatu kebiasaan yang sangat bagus ya Pak Nino ya. Jadi Pak Akmal walaupun belum diukur secara langsung, tapi sebetulnya sudah embedded ya di dalam rapor itu ya. Titip satu lagi, dan Pak Akmal, Bapak Ibu semuanya, login ke platform Merdeka Mengajar. Merdeka Di Mengajar. sana ada banyak sekali modul-modul pelatihan yang bisa diikuti, mulai dari yang paling basic, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, sampai dengan yang lebih teknis, menggunakan assessment diagnostik, assessment untuk memetakan kemampuan siswa kita, dan kemudian menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan mereka. Itu ada di platform Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar ya. Ya, ini titip, bahan refleksinya ada di sana. Sering-sering lah ditengok itu ya website Merdeka Mengajar. Nih Pak Nino, ada lagi di pertanyaan yang sudah ngacung-ngacung tangan kelihatannya. Mari kita Ibu Fasilitator atau Bapak Fasilitator dari Kabupaten Tegal, silakan. Iya, perkenalkan saya Umi Salamah, Fasda MBS dari Kabupaten Tegal, Ibu. Iya. Izin bertanya pada Pak Nino, ada yang mengganjal ini tentang hasil raport pendidikan Bapak. Khususnya untuk kompetensi literasi dan numerasi di Kabupaten Tegal itu pada jenjang SD, hasilnya itu, hasil raport pendidikannya itu di bawah kompetensi minimum Bapak. Sedangkan kami itu merasa selama ini fine saja, baik-baik saja, tidak ada masalah. Sehingga tidak banyak yang bisa kami lakukan. Nah, pertanyaannya Bapak, bagaimana peran kami dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, bahkan pemerintah daerah, agar isu strategis ini tentang kedua isu tadi segera diambil solusinya. Mohon penjelasannya Bapak, terima kasih. Jadi rapor ini banyak membangunkan orang kayaknya Pak Nino ya, bagus ya. Yang tadinya nggak sadar gitu apa yang terjadi, jadi ternyata gitu kan. Ini juga sangat insightful, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya dari Tegal ya Ibu ya. Sama-sama, Dan Bapak. refleksi Ibu tadi, ini salah satu contoh refleksi Bapak dan Ibu ya. Refleksi membandingkan antara hasil asesmen nasional, rapor pendidikan itu dengan apa yang kita rasakan atau percayai selama ini. Dan kalau ternyata hasilnya berbeda, maka kita bisa diskusi, kita bisa mulai mencermati kenapa berbeda ya, apa yang menyebabkan berbeda. Jadi kita bisa menggali data lebih lanjut, kita coba cek, gunakan assessment terstandar yang ada di platform Merdeka Mengajar dan juga ada di websitenya Asesmen Nasional untuk cek kemampuan membaca anak-anak kita di kelas-kelas kita itu seperti apa sebenarnya. Jangan-jangan yang kita merasa nggak ada masalah selama ini, sebenarnya ada masalah. Ada masalah. Itu karena jangan-jangan kita selama ini fokusnya pada menuntaskan materi kurikulum. Bukunya selesai diajarkan, sudah nggak ada masalah karena sudah tuntas seolah-olah. Tapi kita tidak banyak meluangkan waktu untuk betul-betul mengecek apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pemahaman yang tepat, sudah bisa membaca dengan kritis, dengan baik, sudah bisa menerapkan konsep-konsep yang kita ajarkan atau belum. Ya, jadi Bapak dan Ibu, filosofi dari kebijakan Merdeka Belajar termasuk kurikulum Merdeka misalnya, itu adalah untuk supaya Bapak dan Ibu bisa fokus pada hal yang paling penting, yaitu apakah anak-anak didik kita itu belajar atau tidak. Ya, jadi jangan khawatir lagi sekarang kita nggak ngecek apakah materi kurikulumnya tuntas diajarkan, tidak kita cek. Ya. Oh jadi sekarang nggak apa-apa, nggak selesai. Yang penting mana? Bukunya selesai atau anak-anak kita? Nah tahap berikutnya mungkin dikurangin lah ya materinya ya.
supaya tetap selesai juga. Betul, kurikulum merdeka itu kurikulumnya materinya sudah kita kurangi. Tetapi kalau itu masih terlalu banyak, yang lebih penting adalah memastikan anak-anak kita tumbuh daya nalar dan karakternya, bukan apakah materinya sudah selesai kita sampaikan atau tidak, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita alihkan fokus kita ya pada apakah anak-anak kita berhasil tumbuh, kita stimulasi tumbuh kembangnya atau tidak di kelas-kelas kita, bukan menuntaskan materi kurikulum. Ya, gitu. betul. Jadi memang ibu-ibu, saya kira bapak-bapak, ada bapak-bapak juga ya, para fasilitator, kita itu sangat penting untuk menekankan kepada para guru ya, sebetulnya tujuan kita itu kalau kita berdiri di depan anak-anak, di depan kelas itu apa sih? Sebetulnya kan kita itu sedang mempersiapkan mereka untuk masa depan, bukan hanya masa depan mereka sendiri, tetapi masa depan kita, masa depan bangsa kita. Kita nggak pernah tahu loh Ibu Bapak, kalau salah satu dari anak-anak yang duduk di depan kita itu nanti jadi presiden kita, jadi ketua MPR kita, jadi ketua DPR kita, bahkan jadi anggota DPR, anggota MPR, jadi gubernur kita. Oleh karena itu mereka betul-betul harus kita persiapkan sehingga mereka itu nanti betul-betul bisa menjadi pemimpin yang memang mumpuni pada eranya. Dan tidak akan ada pemimpin yang bisa mumpuni di era sekarang kalau mereka tidak memiliki literasi numerik, literasi bacaan ya, dan literasi digital. Dan yang paling penting di atas semua adalah literasi kemanusiaan dan literasi sosial, karena itu merupakan esensi dari karakter. Ya enggak Pak Nino? Kalau Pak Nino setuju. Mungkin ini juga karena kita sudah, waktunya sudah habis, Pak Nino barangkali juga bisa sekalian menyampaikan pesan terakhir nih kepada para fasilitator. Ya, terima kasih Kak. Ibu menyinggung, Bu Tian tadi menyinggung pengembangan karakter gitu ya. Ini sebenarnya yang kita rumuskan sebagai profil pelajar Pancasila. Oke, iya. Bu Tian, Bapak dan Ibu semuanya. Tujuan dari pendidikan kita itu kita rumuskan secara sederhana menjadi 6 karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada daya nalar, iman, takwa dan akhlak mulia, kreativitas, kemandirian, kebinekaan, apalagi tadi kerjasama ya, gotong royong. Ya. Jadi kalau kita nggak usah bingung-bingung apa yang paling penting untuk kita fokuskan dalam pembelajaran, lihatlah di profil pelajar Pancasila, termasuk literasi dan numerasi sebagai kemampuan daya nalar yang paling mendasar itu. Jadi ini Bapak dan Ibu semuanya, Bapak Ibu fasilitator terutama, tugas Bapak dan Ibu, peran Bapak dan Ibu itu sangat-sangat penting dalam membantu guru, sekolah, dan komunitas pendidikan di lingkungan masing-masing untuk mentransformasi pertama cara pikir dulu, cara pikir dari tadi ya, yang penting adalah menuntaskan materi, ke cara pikir fokus pada tumbuh kembang anak-anak. Apakah karakter profil pelajar Pancasila mereka itu sudah terstimulasi atau belum melalui proses pembelajaran kita. Mengubah mindset itu dan kemudian mengubah praktiknya apa yang kita lakukan sebagai guru, sebagai kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Karena sekali lagi proses ini tidak bisa top down. Ya, Kemendikbudristek menetapkan tujuan besarnya. Ya, kita memberi resources-nya, kita tingkatkan dana BOS di sekolah-sekolah yang aksesnya lebih sulit, kita beri panduan-panduan, kita beri materi pembelajaran melalui apps, melalui banyak cara, tetapi pada akhirnya itu semua harus dimanfaatkan untuk melakukan refleksi sehingga praktik dan mindset Bapak Ibu guru, kepala sekolah itu bisa betul-betul mengarah pada memberi pengalaman belajar yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Ya, saya sangat setuju tuh Pak Nino. Jadi kita sekarang fokus kepada tumbuh kembang anak didik kita ya, supaya betul-betul mereka bisa blossom ya, bisa menjadi pelajar Pancasila dan ujung-ujungnya adalah menjadi warga negara Indonesia yang bisa betul-betul membawa Indonesia ke level yang lebih dari sekarang. Pak Nino, terima kasih loh, saya diajak ngobrol pagi ini, senang sekali saya, jadi banyak juga dapat info tentang Kemdikbud. Dan Bapak Ibu fasilitator yang ada di berbagai daerah, terima kasih juga sudah menyimak percakapan saya dengan Pak Nino. Senang sekali, mudah-mudahan suatu waktu kita bisa berjumpa secara tatap muka tanpa melalui media jarak jauh seperti ini. Dan saya akhiri talk show ini, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.